dahar, maka akan dikurangi pahalanya sehari 1 kilo. Jadi akan dikurangi pahalanya 1 kilo. Gunamu yang dua-tiga melu ora melu Jadi lagi ono dhewe nah terus 1 kilo itu berapa? Rasul mengatakan man syahida janazatan wa yusolliya wa yudhina falahu qirotan. Barang siapa yang layak jenazah mensolati dan menguburkan badannya 2 kilo. Barang siapa yang layak jenazah maka badannya 1 kilo. Barang siapa yang layak jenazah mensolati badannya 1 kilo. Kalau dia ikut menguburkan dapat 2 kilo. Ya, paling gampang ini aja. Orang itu kalau dia hari layak terus sama mensolati, pokoknya cari orang mati dia layak dia mensolati, barulah dia itu ikhlas dengan pemeliharaan. Sudah cukup pahalanya untuk jika layaknya semata-mata karena Allah, sholatnya semata-mata karena Allah. Jika tidak ya maka akan berkurang salah. Maksudnya walaupun seperti itu, jangan sampai orang itu memelihara anjing tanpa ada pemeliharaan sebab. Ada yang ditanyakan? Ya, gimana? Ini kembali lagi yang tadi najis tadi. Itu kalau dalam suatu kampung itu banyak anjing, kita di sana nanti banyak tempat-tempat yang didudui anjing atau dijilati anjing. Dan bila kita duduk di tempat yang bekas didudui anjing, apakah itu kita ketemu najis? Tidak. Jadi kalau kita duduk di sofanya, anjingnya juga ikut duduk. Walaupun dia sering menjilati, barangkali sudah kering. Dia duduk, suka duduk di pos kamling gitu kan, ya, itu tidak najis. Jadi, najis itu jelas, ya. Najis itu harus jelas, bukan karena rata-rata. Termasuk kita diperbolehkan meminum jamuan, memintakan makanan tuan-tuan yang punya anjing. Selama itu aman. Kecuali kita tahu tadi ya kan baskom sawi itu dijilati, ya, tahu itu kan bukan pada kita, maka sayur itu lah ya. Nah, diperbolehkan tehnya, ya, makan gorengan itu kecuali kita mengetahui, kalau tidak ya nggak masalah. Sudah jelas. Ada yang lain dari ibu-ibu? ada ibu tok tak ibu kudung sudah berjalan Anjing itu harus dilakukan najis itu kan. istrinya Mas Abi silakan tanya jangan tidur Dagingnya. Apa enggak? Oh, najis apa tidak? Kalau dilakukan kan hanya najis lah, tidak ada yang haram, dagingnya haram. Tadi hadisnya belum pernah menemukan. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bahwa najis, ini mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan najis. Jadi dagingnya juga najis, bulunya juga najis
kotorannya juga najis. Makanya ada ini saya sampaikan ini sebuah wacana. Jangan bilang kalau orang yang mereka fanatik kepada mazhab Syafi'i itu ada kotoran anjing di jalan itu di halaman untuk dibersihkan, diguyur sampai bersatu. Itu mazhab Syafi'i karena didasarkan kias. Lalu mulutnya saja najis, apalagi dadanya, apalagi kotorannya. Karena kadang-kadang mazhab Syafi'i itu dikenal kiasnya, sebagai kias. Tetapi kalau nas zohiriyah, nas laluriyah itu tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa badan daging anjing itu najis. Tidak ada. Ya kan? Ya kan? Atau ya kan? Tulang bahwa itu najis. Jadi diperbolehkan mulus-mulus anjing asal jangan bisa comornya. Orang saya masak comor. Mulut pak. Ya boleh kalau masak mulut. Kalau itu mulut tapi harus orang Yang mengatakan tutup anjing ya boleh. Tapi kan pak. Itu kan hanya bahasa Jawa aja kalau orang Jawa kan ada comornya. Congkros. Kalau bahasa Arab kan nggak ada. Ya namun mulut semuanya. Bahasa Jawa kan ada bahasa kasar, ya kan bahasa istilahnya kakinya nggak cokornya, dan juga kalau kecil lagi ceker, ya ayam ceker. Selamat. Maka orang menaki cokor itu kan kasar. Manusia juga sama, mulutnya juga terlalu comor itu. Itu ada sabu kalau itu bilang. Makanya kalau ke pasar itu kita beli mulut sapi itu comor sapi. Itu pedagang daging sapi belas comor. Memang comor. Tugas tulisan sapi itu. Ada tanya? Dagingnya ada nggak? Dagingnya? Wah, ini pengen mangan toh pak. Bisa RW. Dagingnya haram bukan karena hadis ini. kias. Dagingnya haram bukan kias. Dagingnya haram itu karena ada dalil as-sibatu haramun. Setiap binatang buas itu haram. As-sibatu haramun. Binatang buas itu haram. Dalil yang benar bahwa itu haram. Sudah jelas? Ya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terkait dengan kedudukan antara Al-Quran dan Al-Hadis, saya pernah mendengar ceramah sih. Jika di Al-Quran itu kan yang dihalalkan ada 4 hal. Nah, tapi di hadis ternyata ada yang menerangkan bahwa binatang buas itu haram. Nah, ini bagaimana hubungan antara Al-Quran dan Al-Hadis ini? Karena ada yang menganggap Al-Quran aja hanya itu, berarti yang dipegang Al-Qurannya. Nah, ini bagaimana kedudukan antara Al-Quran dan Al-Hadis ini? Karena ada yang menganggap seperti itu ya, Al-Quran itu ya itu, ada hadis ya yang dimenangkan hanya Al-Qurannya saja. Memang ada pendapat saudara kita yang berpendapat bahwa makanan yang diharamkan itu hanya 5. Gula ajibu illa yang haraman. Aku tidak mendapatkan mereka yang diharamkan kecuali 5.
binatang yang disembelih bukan asma'u, kemudian binatang yang disembelih berhala, kemudian binatang yang disembelih, kemudian khomat kan itu. Oh tidak, khomat ya. Makanan minuman hanya itu saja. Nah, kemudian mereka berkata kalau yang lain itu adalah berarti adalah kalau yang lain berarti halal. Jadi semua itu halal. Andai kan sampai ada larangan itu jatuhnya hanya makruh, seperti ular, berarti babi jatuh, ular, buaya, binatang buas semuanya, ya kan? Masuk kucing, ya gitu. Kemudian anjing, ya, itu binatang itu halal. Kalau sampai ada larangan hanya makruh. Berdasarkan penafsiran ayat. Tetapi para ulama sama dan para mazhab imam mazhab tidak ada yang pernah berkata seperti itu. Tidak ada yang pernah berkata seperti itu. Jadi sebenarnya bukan bertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ayat-ayat dan hadis itu adalah sebagai pelengkap, melengkapi. Jadi kedudukan Al-Quran, ya, kedudukan hadis, ya, di hadapan Al-Quran itu kadang-kadang hadis itu pertama sebagai penguat. Al-Quran mengharamkan ini dan hadis mengharamkan ini. Yang kedua, hadis itu sebagai penjaganya, kayak ayat tentang sholat, wa aqimus sholata, ingat, wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Itu di dalam Al-Quran kan nggak ada, tata cara sholat kan nggak ada. Adanya dalam hadis, itulah berfungsi sebagai penasih atau penjagaan. Ya, itu. Yang ketiga, ya, hadis itu sebagai pelengkap, bukan berkurang, sebagai pelengkap di dalam Al-Quran. Seperti wudhu. Wudhu itu dalam Al-Quran itu kan famsahu bi wujuhikum, ya kan? Wa aydikum wa ru'usikum famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal